Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sholihah Azahra dari kelas Sikesya A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem dan prosedur prinsip ijarah, qard, dan wadiah. Nah, ijarah, sistem dan prosedur prinsip ijarah. Al-ijarah berasal dari kata al-ajru, yang artinya menurut bahasa adalah al-iwad. Dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah. Secara etimologi, ijarah bermakna menjual manfaat. Ulama Hanafiyah berpendapat ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ijarah adalah akad suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Nah, rukun-rukun ijarah. Ijarah itu ada orang yang menyewakan suatu barang, namanya mu'ajir dan mustajir. Ada akad antara penyewa dan yang menyewakan. Ada ijab qabul atau sigot. Ada upah atau ujrah. Ada manfaat baik antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Nah, ijarah bisa batal karena objek atau barang yang hendak disewakan mengalami kerusakan, objek sewa hilang atau musnah, masa sewa menyewa yang sebelumnya sudah disepakati oleh kedua belah pihak telah berakhir, terjadi uzur pada salah satu pihak. Nah, itu ijarah. Sekarang sistem dan prosedur prinsip qard. Qard adalah akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati. Secara teknis, pinjaman ini diberikan oleh seseorang atau lembaga keuangan syariah pada orang lain yang kemudian digunakan untuk kebutuhan yang mendesak. Pembayarannya bisa dilakukan dengan diansur atau lunas sekaligus. Nah, syarat dan rukun dalam akad qard itu ada peminjam, ada pemberi pinjaman. Dalam perbankan syariah, qard dijalankan sebagai fungsi sosial bank. Ada barang atau utang, ada ijab qabul. Nah, sumber dana qard. Dana qard itu bersumber dari bagian modal lembaga keuangan syariah. Keuntungan lembaga keuangan syariah yang disisihkan, lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada lembaga keuangan syariah. Itu qard. Sekarang sistem dan prosedur prinsip wadiah. Wadiah adalah meninggalkan atau menitipkan sesuatu pada orang lain yang sanggup menjaga sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Faktor batalnya akad wadiah. Akad wadiah bisa batal karena meninggalnya orang yang menitipkan barang atau orang yang dititipi barang itu meninggal. Adanya pengembalian barang dari orang yang dititipkan, baik itu sesuai permintaan orang yang menitipkan maupun tidak. Apabila salah satu pihak berada dalam kondisi koma berkepanjangan atau hilang akal, terjadi hajar atau legal restriction yang dimana hilangnya kompetisi penitipan ataupun yang dititipi mengalami kebangkrutan atau pailit. Apabila terjadi pemindahan kepemilikan, yaitu pihak yang dititipi mentransfer hak milik barang kepada pihak lain dengan cara dijual atau diberikan sebagai hadiah. Nah, rukun wadiah. Rukun wadiah itu adanya ijab dan qabul atau sigot. Harta atau barang yang bisa dititipkan hanyalah barang yang bisa disimpan. Barang yang tidak dapat disimpan seperti benda yang jatuh ke dalam air atau hewan yang telah kabur ke alam liar tentu tidak bisa dititipkan. Harta atau barang yang dititipkan harus halal.
Barang yang dititipkan adalah barang yang memiliki nilai atau qimah sehingga dapat dilihat sebagai mal. Untuk melakukan wadiah harus ada orang yang menitipkan barang, orang yang dititipkan, wadiah atau barang yang dititipkan, dan ada ijab qabul. Gitu. Itulah secara garis besarnya antara ijarah, qard, dan wadiah. Segitu, semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.